coding, yaitu dengan sub materinya adalah apa Nana? Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Sebelumnya kemarin kalian sudah belajar apa toh itu sebenarnya mengenal coding itu apa kan sudah. Nah hari ini kita akan memperinci anak-anak apa toh sebenarnya belajar coding itu. Salah satunya adalah urutan dari berpikir komputasional ya. Jadi berpikir komputasional. Kalian bayangkan sebagai ilmuwan anak-anak, ilmuwan yang paling sederhana, misalnya kalian ingin membuat kue donat. Nah, siapa yang hobi memasak? Dan misalnya membuat kue donat, itu kalian bisa itu sebagai kalian dalam hal ini melakukan berpikir cerdas itu yang seperti apa dalam membuat donat yang enak, yang empuk, ya, yang crispy, yang yummy, nah gitu kan. Jadi dalam hal membuat donat anak-anak, jadi kalian bayangkan mulai dari apa? Dari memisahkan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian adonannya bagaimana, gitu. Nah itu adalah bagian-bagian dari berpikir komputasional. Oke, kemudian hari ini nanti kita akan lebih ke menghitung jarak anak-anak. Misalnya tadi pagi kalian berangkat dari rumah sekitar pukul 06.30 sampai di sekolahan sekitar pukul berapa kira-kira? Ayo, 06.35 dekat sekali ya berarti ya. Misalnya 40. Nah, berapa jarak yang kalian tempuh anak-anak? Nah, kalian tidak hal ini kalian tidak harus bisa memperkirakan kira-kira ada macet enggak, jalannya macet apa tidak, ada kendala apa, misalnya harus berhenti dulu untuk beli bekal misalnya seperti itu. Nah ini nanti kita akan belajar bagaimana untuk menghitung jarak, waktu dan kecepatan kita dalam pergi ke sekolah. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah hari ini kita akan belajar apa saja anak-anak. Yang pertama adalah membongkar masalah jadi bagian kecil. Seperti kan tadi kalian ingin membuat donat. Nah, kira-kira yang dibutuhkan untuk membuat donat itu apa saja? Berarti kita merinci. Berarti dalam hal ini kita adalah membuat masalah menjadi bagian kecil yang disebut sebagai dekomposisi ya. Kemudian mencari kesamaan data atau pola. Dalam hal ini tadi kalian membuat donat. Nah kira-kira adonan yang gandumnya sekian, airnya sekian. Nah itu kalian harus paham biar tidak adonannya tidak terlalu lembek, biar tidak terlalu keras gitu kan. Berarti kalian menguraikan untuk mencari pengelolaan pola atau datanya. Kemudian adalah menyaring informasi yang penting, atraksi. Kira-kira harga gandumnya, harga apa itu gulanya masuk enggak, itu enggak penting. Jadi masalah-masalah yang tidak penting itu sebagai dalam hal ini adalah menganggap sebagai atraksinya, tidak perlu. Jadi hal-hal yang mana yang penting dan mana yang tidak penting atau tidak perlu. Kemudian yang ketiganya adalah membuat langkah-langkah, jadi algoritmanya. Cara membuat donat itu bagaimana awalnya? Kalian harus tahu dulu. Ada yang tahu coba kira-kira bagaimana coba membuat donat itu? Kira-kira ada yang tahu? Ayo silakan. Cara membuat donat bagaimana? Pintar menyiapkan alat dan bahan. Terus? Baskom, oke. Terus? Cendol. Ngaduk apa pakai mixer atau pakai aduk itu? Mixer. Terus?
menjadi menyiapkan bahan, mengaduk adonan, dan memanggang. Oke, betul sekali. Itu tadi dekomposisi yang seperti kita uraikan tadi yang membuat donat. Coba yang bilang di sini adalah mencari kesamaan, mencari trennya atau pola yang berulang dalam masalah atau data. Kemudian contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah saat kita tahu ada macet di jam pulang. Nah, itu adalah pasti. Kalian kalau pulang sekolah pasti macet anak-anak. Yaitu bilang pro. Nah, itu namanya pengelolaan data. Kemudian pilihan yang ketiga atraksi, yaitu menyederhanakan masalah dengan fokus pada detail yang penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Contohnya apa tadi? Ayo, pulang jamnya macet. Yang kalian abaikan selain macet apa anak biasanya? Ayo, yang sering kalian abaikan kalau jam pulang macet itu kan selalu ada. Yang kalian abaikan kira-kira apa contohnya coba? Sudah macet, kalian minta sama orang tuanya, Bu, beli es dogen dulu, Bu. Nah, itu kan masuk dalam atraksi. Hal yang tidak terhitung dalam hal ini, ya kan? Itu kan nanti akan menyebabkan apa? Tetap menyebabkan kalian dalam jam pulang akan lebih lama. Kemudian yaitu yang keempatnya adalah algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah yang struktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, contoh ini tadi membuat apa ya? Ini contohnya merebus mie air, masuk tadi, tunggu sebentar, itu apa? Siapa yang suka dengan mie? Ayo, siapa yang suka dengan mie? Semuanya suka. Mie instan semua ya? Semuanya bisa membuat mie godok? Bisa. Boleh? Bisa. Oh iya. Lanjut jangan Siti. Oke, sekarang menghitung waktu tempuh anak-anak. Nah, ini masalahnya kita ingin menghitung waktu tempuh dari sekolah ke rumah. Ini nanti Bu Guru akan membagikan LKPD ya. Misalnya adalah kemudian ada kecepatan. Kecepatan rata-rata yang bisa kalian capai tanpa hambatan 40 km per jam. Ada kecepatan gitu ya, nggak apa-apa ini udah tadi ini digunakan di sini. Mana yang menjadi faktor dekomposisi? Silakan aja. Satu dua ya. Ayo mana? Ya, aja kelompok mana? Yang mau menjawab dekomposisinya mana saja? Satu, faktor satu. Jarak. Terus kecepatan. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, masih ada dua faktor yang belum tadi disebutkan oleh kelompok 4, yaitu jarak dan kecepatan. Masih ada dua. Tertulis jelas di situ anak-anak. Ayo. Ya, oke, kelompok 5. Oke, keadaan lampu lalu lintas ada 3 persimpangan ya tadi ya. Terus hambatan. Betul sekali. Yo, tepuk tangan. Kemudian kita ke abstraksi anak-anak. Kita harus bisa menguraikan hal-hal yang tidak penting. Coba kelompok berapa yang mau jawab? Oke, silakan kelompok 6. Apa? Warna motor, gitar, terus merek helm, warna baju pengemudi. Oke, ada yang mau nambah? Ada yang mau nambah? Betul? Kondisi jalan. Jalannya seperti apa? Jalan rusak. Itu kita anggap sebagai yang tidak penting ya. Oke. Kemudian masuk ke pilar yang ketiga, yaitu algoritma. Yo, algoritma itu langkah-langkah
Ayo, cara menghitung. Kalau di SD dulu kalian kena C, A, B, ya kan? Ada segitiga ini, segitiga apa ini? Ajaib ya. Apa itu? C, K, D. Artinya ini apa? C itu jarak, ya kan? Di C, kemudian kecepatan. Kecepatan apa nak? Nah, kemudian waktu. Waktunya adalah D. Berarti kalau untuk menghitung jarak apa? Kecepatan dikalikan waktu. Kalau untuk menghitung kecepatan, ayo, kecepatan berarti ininya ditutup. Pinter, jarak dibagi waktu. Kalau menghitung waktu, berarti waktunya ditutup gini, geng. Berarti jarak dibagi kecepatan. Siapa yang betul jawab algoritmanya seperti ini? Belum? Oke, tidak apa-apa. Silakan ditambahkan dulu di lembar KPD-nya. Sudah? Algoritmanya sudah. Berarti nomor 5 bisa dihitung dong. Ya, yang nomor 5. Berarti waktu tempuhnya berapa itu yang dibutuhkan? Ayo, waktu tempuhnya berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa tadi? Jaraknya berapa? 10 dibagi 40. Berarti berapa? Ayo, ini cara nolnya gini sayang. Jadinya berapa? 1/4 jam. 1/4 jam. 1/4 jam itu berapa menit? 15 menit. Oh, pintar. Ya ketemu toh? Sekarang waktunya 15 menit. 15 menit. Kemudian hambatannya tadi apa saja tadi hambatannya? Ayo, hambatannya apa? Untuk lampu merah berapa kali? 3. Lampu merahnya ada 3. Setiap berhenti di lampu merah berapa menit? 2. Lampu merah berarti 3 kali 2 berapa menit? 6 menit. Oke. Kemudian untuk waktu apa itu totalnya? Ada perbaikan apa itu sayang? Perbaikan jalan ya? Ada perbaikan jalan. Perbaikan jalannya berapa? 3 menit. Perbaikan jalannya adalah 3 menit. Berarti kalau di total ini sebagai hambatannya ada berapa menit totalnya untuk hambatan? Iya, berarti ini total hambatannya ada. Ini berarti 9 menit. Nah ini kemudian berarti total waktu tempuhnya berapa? Waktu tempuh. Ayo, berapa sayang? Berarti ini ditambah ini waktunya tadi, waktu sesuai dengan rumusnya. Berarti sama dengan 15 menit ditambah 9 menit. Ya, jadinya berapa? 23 menit. Ini menjawab yang nomor 5 perhitungan. Yo, silakan dituliskan dulu dalam LKPD-nya. Ayo, tentang apa tadi? Berpikir rasional. Ada berapa tahapan tadi? 4. Mulai dari dekomposisi, terus apa? Yang kedua, pengenalan pola, kemudian atraksi, yang keempat, algoritma. Oke, dari kesimpulannya ini, yang pertama adalah berpikir komputasional tidak hanya
Kemudian dengan atraksi kita bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting. Jadi yang tidak penting tidak usah kita hitung. Jadi kita yang fokus saja apa, yang lebih penting yang apa. Kemudian dengan pengenalan pola kita bisa memprediksi sesuatu. Contohnya ini tadi memprediksi kita kira-kira pulangnya ini nanti sampai rumah jam berapa kan gitu ya. Pulang jam 13.45. Ternyata waktu perjalanannya 24 menit anak-anak setelah dihitung. Nanti sampai rumah sekitar pukul berapa berarti ayo? 13.45 ditambah 24 menit. Berapa? Ayo. 14 lebih berapa? 9 menit. Nah, jadi jam 2